Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti Abdul Razak dengan NPM 033024110002 dari kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Komputer dan Teknologi Informasi. Pada video ini, saya akan menampilkan penjelasan materi dalam bentuk presentasi PowerPoint sesuai dengan tugas yang diberikan. Selamat menyaksikan. Perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen fisik komputer yang dapat dilihat, diraba, dan disentuh. Hardware bekerja untuk menerima input, mengolah data, menampilkan output, serta menyimpan informasi. Perangkat keras terdiri dari beberapa kelompok seperti input, proses, output, penyimpanan, dan perangkat jaringan. Nah, artinya perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Fungsinya mulai dari memasukkan data, mengolah data, menampilkan data, hingga menyimpan informasi. Semua komponen fisik komputer termasuk ke dalam perangkat keras. Nah, yang berikut yaitu jenis-jenis perangkat keras. Jadi, perangkat keras dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu perangkat input, perangkat proses, perangkat output, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan. Yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input adalah alat untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya, keyboard untuk mengetik huruf, angka, dan perintah, mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih menu, scanner untuk memindai gambar atau dokumen menjadi file digital, mikrofon untuk memasukkan suara ke komputer, webcam untuk mengambil gambar atau video, touchscreen untuk memasukkan perintah melalui sentuhan. Jadi, semua alat yang tugasnya memasukkan data ini disebut perangkat input. Yang kedua yaitu perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen yang mengolah data di dalam komputer. Contohnya CPU. Ini adalah otak komputer yang mengolah semua perintah. RAM sebagai tempat penyimpanan sementara saat program dijalankan. Motherboard, papan utama tempat semua komponen terhubung. VGA atau kartu grafis yang mengolah tampilan gambar atau video. Cooling system seperti kipas atau heatsink yang berfungsi mendinginkan agar komputer tidak panas. Jadi, bagian proses ini bekerja di belakang layar untuk proses semua data. Yang ketiga yaitu perangkat output. Perangkat output adalah alat yang menampilkan hasil pemrosesan komputer. Contohnya monitor, menampilkan gambar, video, dan dokumen. Printer mencetak dokumen menjadi bentuk fisik. Speaker mengeluarkan suara dari komputer. Proyektor menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Semua alat yang tugasnya mengeluarkan hasil disebut perangkat output. Yang keempat yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data, baik sementara maupun jangka panjang. Contohnya hard disk, untuk menyimpan data dalam jumlah besar, SSD, penyimpanan yang lebih cepat dari hard disk, flash disk, penyimpanan portable yang mudah dibawa, memory card, sering digunakan pada kamera atau ponsel, CD atau DVD penyimpanan berbentuk piringan. Bagian ini membantu kita menjaga data agar tidak hilang. Yang kelima yaitu perangkat jaringan. Perangkat jaringan membantu komputer terhubung dengan internet atau jaringan lain. Contohnya modem. Untuk menerima sinyal internet dari provider, router membagikan koneksi inter ke banyak perangkat. LAN card untuk menghubungkan komputer ke jaringan kabel. Wi-Fi adapter menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel. Switch menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan. Dengan perangkat ini, kita bisa browsing, berkomunikasi, dan mengakses data online.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah program, instruksi, atau perintah digital yang membuat komputer dapat bekerja. Software tidak bisa disentuh secara fisik, tapi dapat dilihat dan dijalankan melalui layar komputer. Software mengatur cara hardware bekerja dan menjadi alat bagi pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, artinya perangkat lunak atau software adalah program yang membuat komputer dapat bekerja. Software tidak bisa kita sentuh, tapi kita bisa menjalankannya. Contohnya seperti aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, atau sistem operasi di HP kita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 jenis utama. Pertama yaitu sistem operasi, yang kedua perangkat lunak aplikasi, yang ketiga perangkat lunak utilitas, dan yang keempat perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah software utama yang mengatur kerja komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan. Sistem operasi mengelola semua perangkat keras dan menjadi penghubung antara pengguna dengan komputer. Contohnya Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Saat kita menyalakan komputer atau HP, sistem operasi inilah yang pertama kali bekerja. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Aplikasi adalah software yang membantu kita mengerjakan tugas tertentu. Aplikasi inilah yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, email, browser seperti Chrome, media sosial seperti Instagram, TikTok, editing seperti CapCut, Canva, hiburan seperti YouTube dan Spotify. Setiap aplikasi memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Nah, yang ketiga yaitu perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak utilitas adalah software tambahan yang berguna untuk merawat, membersihkan, dan melindungi komputer. Contohnya, seperti antivirus untuk melindungi dari virus, disk cleanup untuk membersihkan file sampah, file manager untuk mengatur file dan folder, backup software untuk mencadangkan data penting, kompresor seperti WinRAR untuk mengecilkan ukuran. Dengan utilitas, kinerja komputer tetap optimal. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman digunakan untuk membuat aplikasi baru. Programmer menggunakan bahasa ini untuk menuliskan kode. Contohnya bahasa pemrograman, tools pemrograman, dan framework. Tanpa perangkat ini, aplikasi yang kita gunakan sehari-hari tidak akan pernah dibuat. Terima kasih. Demikian penyampaian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.